Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terutama Pak Frans yang menguji mata kuliah Hukum dan Teknologi. Permisi Pak, saya akan menjelaskan tentang kasus tindak pidana siber internasional, yaitu berjudul WannaCry Ransomware pada tahun 2017. Jadi pertama-tama kita membahas apa sih kejahatan siber itu. Kejahatan siber adalah kejahatan melalui sistem komputer, ya. Contohnya seperti hacking dan pencurian data dan serangan yang lain-lain sebagainya. Kasus WannaCry ini salah satu contoh paling merugikan secara global. Bayangkan kalau seluruh rumah sakit atau bank tidak bisa membuka data pentingnya karena dikunci oleh hacker. Itulah yang terjadi di kasus WannaCry. Dan kronologinya kasus itu gimana sih yang jelas gitu. Kronologinya terjadi pada tahun 12 Mei tahun 2017. Dalam beberapa waktu, lebih dari 200.000 komputer terinfeksi di 150 lebih negara. Targetnya yaitu rumah sakit, perusahaan, kampus, dan lembaga pemerintah. Komputer terkunci dan muncul pesan tebusan sebesar $300 Bitcoin, ya, dalam bentuk Bitcoin. Bila tidak dibayar dalam waktu 3 hari, harga akan naik. Dan bila tidak dibayar dalam waktu 7 hari, data akan dihapus semua. Layanan kesehatan di Inggris lumpuh, pasien dialihkan, operasi ditunda. Gimana sih cara kerja serangan tersebut? Cara kerja serangan itu menggunakan celah Windows bernama Internal Blue. Internal Blue ini awalnya adalah alat rahasia milik NSA AS yang bocor. Setelah masuk satu komputer, WannaCry menyebar sendiri dalam satu jaringan, yaitu worm. Tidak perlu klik tautan atau buka file, ya otomatis menyebar. Singkatnya, jadi bukan hanya serangan virus biasa, tapi ini menyebar otomatis dalam sistem jaringan seperti wabah digital dan lain sebagainya. Siapa sih pelakunya dalam kasus WannaCry ini? Kasusnya yaitu setelah diselidiki oleh FBI, Europol, dan lembaga internasional, AS menyatakan pelakunya Lazarus Group dari Korea Utara. Lazarus juga diduga terkait pencurian dana bank sentral Bangladesh. Serangan ini disebut sebagai state-sponsored cyber attack, disponsori oleh negara. Artinya ini bukan lagi sekedar hacker pribadi, tapi melibatkan kepentingan politik suatu negara. Dampaknya apa? Dampak untuk global. Terdampak di negara Inggris, Rusia, Cina, AS, dan lain-lain sebagainya, yaitu Amerika Serikat, ya. Korbannya rumah sakit, perusahaan energi, pabrik mobil seperti Nissan, Renault, dan universitas. Estimasi kerugiannya yaitu mencapai $4 miliar lebih. Kerusakan tidak hanya data, tapi juga kepercayaan publik dan keamanan nasional. Serangan ini menunjukkan bahwa keamanan digital adalah bagian dari keamanan nasional. Tinjauan hukumnya tindak pidana siber bersifat lintas batas negara, yaitu transnasional. Tantangan hukum, tidak semua negara punya undang-undang yang sama. Sulit menangkap pelaku di negara yang tidak bisa bekerja sama. Hukum yang terlibat: Computer Fraud and Abuse Act, yaitu di Amerika Serikat, Budapest Convention on Cybercrime, beberapa negara Eropa. Di Indonesia itu UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 30 sampai dengan 34. Poin pentingnya adalah kita butuh kerjasama global dan hukum siber internasional yang lebih kuat.
pelajaran dan pencegahannya itu gimana? Pencegahannya yaitu serangan WannaCry mengajarkan bahwa update sistem secara berkala sangatlah penting, backup data secara rutin, edukasi keamanan siber bagi pengguna umum dan perusahaan. Negara perlu membentuk satuan khusus kejahatan siber, dan dunia perlu kerjasama internasional, misalnya berbagai informasi cyber. Kesimpulannya ya adalah keamanan digital bukan hanya urusan IT, tapi tanggung jawab semua pihak termasuk hukum dan pemerintah. Kasus WannaCry ini menjadi bukti bahwa dunia maya bisa jadi medan serangan global. Sekarang bukan soal jika, tapi kapan serangan datang. Kita harus siap dengan sistem hukum teknologi dan kerjasama yang kuat. Nah, jadi seperti itu kasus singkat yang saya jelaskan dari kasus WannaCry ini, kasus siber internasional ya. Dan terima kasih untuk Pak Frans. Sekian dan terima kasih.